Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals Family. Shalom. Oh iya, saya senang sekali boleh menyapa saudara-saudara semua siang hari ini di tempat ini, saudara. Dan di kesempatan ini juga saya mau menyapa keluarga dari Pastor, keluarga dari Gembala Rock Brisbane, Australia yang juga hadir bersama-sama beribadah dengan kita. Ada Ibu Gembala, ada anak-anak dan cucu, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kita Rock Young Adult Surabaya. Juga mungkin ada di antara saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah atau baru pertama kali melihat live streaming kami, Royal Surabaya. Saya juga mau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saudara, hari ini adalah tanggal 3 November.
Tandanya kita memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, bulan November. Saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi saudara pada saat memasuki bulan November. Apakah dengan penuh semangat, dengan keyakinan, ataukah saudara datang dan memasuki bulan November dengan penuh kekhawatiran. Bahkan saya tidak tahu apa yang sudah kita lewati selama tahun 2024. Apakah mungkin waktu tahun 2024 ada banyak mimpi-mimpi indah kita yang menjadi kenyataan dan kita bersyukur akan hal itu. Tapi mungkin juga ada di antara saudara yang melewati tahun 2024 ini yang mimpi-mimpi buruknya menjadi kenyataan. Yang tidak ada pilihan lain selain harus dihadapi. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Allah sendiri menjamin dirinya menyertai kita, menyertai saudara dan saya senantiasa. Dia adalah Allah Immanuel. Di saat mimpi-mimpi indah kita menjadi kenyataan, Dia ada. Dan di saat mimpi-mimpi buruk kita menjadi kenyataan, Dia pun ada. Memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Kasih karunia-Nya selalu tersedia buat kita. Memberikan kepada kita kekuatan. Memberikan kepada kita pengharapan. Yesus itulah pengharapan kita. Jadi di bulan yang baru ini, tetap percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Dan hari ini ketika kita beribadah, saya mengajak saudara semua untuk membuka hati. Membuka pikiran. Supaya Roh Kudus bekerja. Kita deklarasikan iman kita lewat puji-pujian penyembahan yang akan kita naikkan. Dan kita buka hati mengizinkan Roh Kudus bekerja. Mengubahkan pola pikir kita. Merubahkan paradigma kita lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Karena firman Tuhan adalah kehidupan. Firman Tuhan adalah landasan. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan. Situasi kita bukanlah kenyataan yang harus kita percaya. Kita harus menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Memberikan landasan, memberikan kuasa, mengubahkan hidup kita, mengubahkan paradigma kita. Saya berharap pesan saya pagi hari ini memberikan kepada kita kekuatan, membangkitkan iman kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang Royal Surabaya untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat bulan yang baru, bulan November. Kami mengucap syukur Tuhan di penghujung tahun ini. Kami boleh melihat, kami boleh mengalami, kami boleh merasakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang kami mau katakan, Tuhan terima kasih. Engkau memimpin, Engkau menuntun kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami sampai pada hari ini. Dan kami ingin melihat juga Tuhan penyertaan-Mu di hari-hari ke depan. Kami ingin melihat, kami ingin menikmati anugerah Tuhan di hari-hari ke depan. Hari ini Tuhan, biar Roh Kudus menjamah setiap kami, baik yang melayani maupun kami sebagai jemaat, semua kami dijamah dan dipuaskan oleh kuasa Roh Kudus. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa ibadah ini mengandung janji. Karena 2024 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang diutus oleh Allah, yaitu putranya sendiri. Datang ke dunia, menyerahkan nyawanya, menjadi penebusan dan pendamaian dosa-dosa kami. Sehingga hari ini kami adalah orang-orang tebusan dan kami layak di hadapan Allah. Kami layak memanggil Engkau Bapa. Dan kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Royals yang percaya katakan, amin. Amin. Thank you, Nancy. Haleluya. Semua bukan karena kekuatan kami, Tuhan. Semua bukan karena kehebatan kami. Tapi karena Engkau yang berkuasa atas kami. Betapa kami sangat mengagumi-Mu, Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, come on Royals. Oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi.
derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan dekat padamu. Haleluya, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau
Sebab Engkau Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Royals, mana suaranya yang bersuka cita, katakan haleluya. Are you ready to praise God in this place? Katakan hoy. Come on. We give praise to you Jesus. Sebab hanya Dia yang layak, amin. Sebab jalannya yang bernafas, puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia. Biar segalanya yang bernafas, puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia. Saat ku jatuh, Kau kan angkatku, amin. Di saat ku ragu, Kau yakinkanku. Sebab musuh bergabung, buatku terkepung. Kau tetap ku sanjung, tempatku berlindung. Come on Royals, in one voice. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Kau selalu ada di setiap musimku, amin. Dan aku tahu Kau sertaiku. Katakan, Kau kekuatanku, hujan mazmurku, yang kan meruntuhkan semua benteng musuh. In one voice. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Let's give praise, praise the Lord, oh my soul. Katakan Royals, takkan ku gentar sebab Kau beserta, kan ku nyatakan sekarang. Everybody say praise the Lord, oh my soul. Come on Royals, clap your hands in the air. Sebab hanya Dialah yang berkuasa, Dia yang bertata, Dia yang bangkit atas maut. Dialah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan, amin. Haleluya. Dan Kau yang berkuasa, dan Kau bertata, dan Kaulah yang bangkit mengalahkan maut. Kau Allah yang setia, Tuhan yang benar, tak ada yang dapat menandingimu, amin. Kau yang berkuasa, dan Kau bertata, dan Kaulah yang bangkit mengalahkan maut. Kau Allah yang setia, Tuhan yang benar, tak ada yang dapat menandingimu. Praise the Lord, oh my soul. Come on, Royals. Praise the Lord, oh my soul. Everybody say, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Dengan iman kita nyatakan, takkan ku gentar sebab Kau beserta, kan ku nyatakan sekarang. Sekali lagi, takkan ku gentar sebab Kau beserta, kan ku nyatakan sekarang. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hey, biar segalanya yang bernafas, puji Dia. Biar segalanya yang bernafas, puji Dia, puji Dia, puji Dia. Biar segalanya yang bernafas, puji Dia, puji Dia. Come on Royals, biar segalanya
bernafas, puji dia, Puji dia, puji dia, puji dia. biar skalanya Biar skalanya yang bernafas, bernafas. puji dia, Puji dia, puji dia, puji dia. Haleluya. Oh. Dari tempat ini, kami bawa pujian bagi Raja di atas segala raja. Yang ajaib, yang perkasa. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Surabaya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kau Raja yang perkasa dan memegang kendali. Semua ada dalam pengetahuan-Mu. Semua ada dalam pengaturan-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Haleluya.
duduk, sebelum saudara-saudara yang terkasih duduk, tolong bilang pada kiri kanannya, Tuhan pegang kendali. Kamu aman. Tuhan pegang kendali. Kamu aman. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga. Tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Mencari kehendak Allah. Dan untuk itu, di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Transformasi, metamorfo. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan, berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen. You are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang. Tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying and we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa. Kamu mampu. Kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai sampai universitas gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus, dan itu setiap pengikut Kristus is a agent of change, merubah transformasi. Nomor satu, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu gereja yang kecil itu tertutup, dia mesti buka, dia harus bersihkan. Ya saudaraku, mimbarnya dia sendiri yang juga kantong persembahan, dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude, dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo, baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Royals, waduh, wah kita nggak sadar ya sudah masuk di bulan November ya, di akhir tahun, penghujung akhir tahun. Mungkin saudara-saudara sudah
dari awal tahun ada resolusi. Ya ini udah detik-detik akhir ya. Tapi saya percaya apapun hasil resolusi saudara, Tuhan beserta kita. Amin. Dan kemudian kita akan masuk ke sesi persembahan ya. Hari ini kita diberkati, kita dikasih kesempatan untuk perpuluhan. Mungkin saudara-saudara perlu amplop atau yang belum mempunyai amplop, nanti persembahan perpuluhan bisa di amplop, teman-teman ajar bisa bantu. Oke, sebelum memulai persembahan dan perpuluhan, saya akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Berkati, kuduskan kami Tuhan, selidiki hati kami. Kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Kiranya nama-Mu saja dipermuliakan dari persembahan dan perpuluhan kami. Dan sehingga persembahan dan perpuluhan kami boleh memberkati orang banyak. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman asyar bisa mulai. Sambil dilayani, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Mungkin ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Kami mau mengenal lebih lanjut dari saudara-saudara, dan juga mungkin saudara-saudara yang belum mempunyai gereja lokal, bisa bersama-sama beribadah dengan kami setiap hari Minggu jam 11 di Royal Surabaya. Kemudian untuk saudara-saudara yang mungkin pingin belajar atau tertanam lebih, bisa join dengan komsel kita ya, Casey. Di sini ada beberapa cowok-cowok ganteng ya. Saudara bisa melihat mungkin lokasi ya, jadi bisa menyesuaikan. Dan info lebih lanjut bisa scan QR-nya. Dan kalau memang mungkin mau lebih jelas lagi bisa tanya Asher. Kemudian minggu lalu ya, dan Rabu lalu kita sama-sama belajar dari Pastor Jeffrey Rama dan Pastor Yosi, di mana sebenarnya dalam mengiring Yesus, kita pasti pikul salib. Ada penganiayaan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan merencanakan semuanya itu yang baik buat kita, maka respon atau POV kita akan berbeda. Mengikut Yesus bukan jaminan kita pasti baik-baik saja, tetapi yang menjadi jaminan bahwa kita akan diubah menjadi lebih baik bersama Yesus dan menjadi serupa dengan Kristus. Ya kan? Dan kita bisa yakin dan percaya, gak cuma ngomong aja bahwa God is good all the time. And all the time God is good. Amin saudara. Amin. Kemudian today's preacher ya, kita akan diberkati oleh Pendeta Ronald Daniel. Beliau adalah Head of Operational GBI Rock Surabaya, Sekretaris Umum BPD GBI Surabaya, dan Ketua 2 PGI Jawa Timur. Mari beri sambutan hangat untuk Pendeta Ronald Daniel. Kemudian setelah hari Minggu kita mendengar sharing, nanti hari Rabu jangan lupa kita ada live IG di @royalsurabaya jam 12 siang. Kita akan disegarkan kembali dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Saudara Yehuda Berce dari KCP Fempro. Kemudian next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Teresna dari Saint Movement Community Church Surabaya. Lanjut, hospitality kita hari ini spesial banget ya, yang dinantikan setelah ibadah, yaitu roll cake. Kemudian, kok gak ada semangat ya? Ayo dong, roll cake. Bagus. Kemudian untuk hari Kamis ya, kita ada acara Community Day. Biasanya kita ada badminton ya. Setiap hari Kamis jam 5 sore di Super Smash Hall Citraland. Lokasinya di samping Pujasera Sisiha. Teman-teman kalau punya hobi atau mungkin mengisi waktu berolahraga ya yang sehat, bisa join dengan community kita ya badminton. Tapi kalau mau join harus daftar dulu karena jumlah peserta terbatas. Untuk contact person bisa langsung ke Henry atau Daniel Kristanto. Selanjutnya, gereja kita akan mengadakan camp generasi, di mana nantinya camp ini diadakan di Mumbul Villa Trawas. Jangan salah ya, bukan penumbuh rambut Mumbul Mas, tapi Mumbul Villa Trawas lokasinya di tanggal 14 sampai 15 Desember. Jadi para orang tua, saudara-saudara yang ingin dan tergerak untuk anaknya bisa join atau terlibat di dalam acara camp ini, bisa join dengan kita daftar, nanti mungkin di luar ada booth bisa tanya-tanya ya. Pesertanya untuk Roket dan KGC sekota. Mungkin juga mau ajak saudara, teman bisa ya,
mari ramaikan camp generasi kita. Dan yang terakhir, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan storyteller atau kesaksian dari seseorang yang saya percaya dari kesaksiannya ini iman kita pasti akan dikuatkan. Ya, beliau dari Rock Kopo Bandung dan juga beliau ini sudah bersama-sama dengan kita melayani di RPM ya Sabtu kemarin. Dan for your information, kalian tadi mungkin agak bingung ya, wah ini PAW-nya kok ada yang beda ya. Ya, dia juga sudah join dengan PAW kita hari ini. Mari saya panggil Kak Lucy Natalia. Mari silakan. Halo Surabaya. Saya Lucky dari Bandung. Saya penyintas kanker. Dengar kata kanker, dulu kalau saya scroll handphone, begitu muncul topik itu, saya hindari. Dalam anugerah Tuhan, 2022 ditemukan ada benjolan di payudara kiri saya. Dan waktu itu ketika hendak memulai pengobatan, saya datang sama Tuhan karena ada satu perkara tiba-tiba mengusik hati saya. Pertanyaannya gini, kenapa kamu mesti berjuang buat hidup? Takut mati? Dan itu mengganggu saya, sangat. Saya baru aja selesai menyiapkan anak-anak roket untuk baptisan di Bandung. Saya melayani di Bandung, di Rock. Dan saya baru saja mengajarkan tentang kelahiran baru, jaminan keselamatan. Dan saya tiba-tiba bingung dengan pertanyaan itu. Kenapa saya harus berjuang? Saya belajar untuk menjadi seorang yang berdoa sampai. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang mengkomunikasikan kerinduan hatinya. Itu sebabnya saya berdoa. Saya datang sama Tuhan bersyukur kita dilengkapi bukan hanya dengan bahasa manusia, tapi juga dengan bahasa roh. Kadang saya udah gak bisa ngomong apa, saya gak ngerti bahasa manusia saya, tidak mewakili hati saya. Saya mulai berbahasa roh, saya berdoa, saya berbahasa roh, saya berdoa berbahasa roh. Tiba-tiba muncul Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Syok. Karena itu ayat yang ada di batu nisan. Sementara saya bertanya, kenapa saya harus untuk berjuang? Tapi saya belajar untuk tidak cepat mengambil kesimpulan. Saya mulai perkatakan ayat itu. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Somehow spotlightnya sampai di kata, sebab bagiku hidup adalah Kristus. Terus saya renungkan. Lalu kemudian saya mendapatkan satu pewahyuan yang menguatkan saya. Bagi saya hidup adalah Kristus. It's not about Lucky Natalia. Ini tentang Tuhan. Saya punya alasan untuk hidup. Bukan karena takut mati. Saya punya alasan untuk berjuang karena pengobatan kanker adalah satu pengobatan yang panjang. Tapi saya punya alasan untuk berjuang bukan karena seorang Lucky Natalia semata. Tapi karena Tuhan. Kalau saya menyandarkan iman saya pada pesan positif orang yang sembuh, ada saatnya saya senang. Tetapi masalahnya untuk kanker, tidak hanya yang sembuh, yang meninggal juga banyak, yang gagal dalam perjalanan juga banyak. Kalau saya hanya mengandalkan pesan positif manusia, saya bisa sakit jiwa. Karena hari ini saya senang, besok saya ketakutan. Saya perlu mendapatkan pesan dari Tuhan. Saya perlu dapatkan apa yang Tuhan katakan tentang hal itu. Saya tahu alasan saya berjuang. Karena Tuhan. Karena ada yang harus disampaikan tentang Dia. Itu titik pertama. Lalu saya dibiopsi. Saya dibiopsi di satu rumah sakit yang salah satu dokter emergency room-nya adalah anak gizi kita di Bandung. Jadi saya biopsi, selesai biopsi, lalu saya ingat bahwa hasil biopsi itu akan keluar hari Seninnya gitu ya. Terus saya bilang sama adik rohani ini, saya bilang, Dek, kakak akan datang ke rumah sakit untuk ambil ya. Dia bilang gini, gak usah Dek, Kak, gak usah. Kakak tunggu aja di rumah saya yang ambil. Yang saya gak tahu, hari itu adik saya ini dinasnya bukan 1 kali, 2 kali. Jadi jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9. Dan hari itu
emergency room sangat sibuk. So saya nggak dapat kabar dari dia. Saya nunggu di rumah. Saya datang sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya putrimu. Saya minta 3 hal, bukan cancer. Yang kedua, saya minta operasi 1 kali dan selesai. Saya minta ketiga, tidak kemoterapi. Saya minta itu terus, minta itu terus, minta itu terus. Tetapi satu sisi ada satu ketegangan yang besar, tension saya naik. Tiba-tiba jam 3 sore Tuhan ngomong, kamu kalau gini terus, kamu mati bukan kanker, tapi stroke. Wah, gak beres. Gak beres nih. Oke, saya tahu ini waktunya untuk ngobrol lebih lanjut sama Tuhan. Saya mulai nyembah dia. Semua lagu-lagu yang biasa saya naikkan pada saat ibadah penghiburan, semua keluar. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Sementara saya naikkan pujian itu, saya bayangkan, saya imajinasikan. Ketika itu dinyanyikan, lagunya semua keluar, saya dinyanyikan dari yang tensinya sangat tinggi. Lalu mulai menjadi teduh. Ada satu ketenangan yang gak bisa dilakuin manusia. Dan saat itu Tuhan ngomong, curiga ya sama aku. Duh, kalau yang ngomong orang saya bisa nyangkal. Yang ngomong Tuhan, dia tahu saya. Saya diam, saya bilang sama Tuhan, kan saya putrimu, Bah. Saya nyapa Tuhan Abah kalau lagi ngobrol. Saya kan putrimu, Bah. Saya kan cuma minta 3 hal ini. Saya berani minta karena saya putrimu. Lalu Abah ngomong gini, masalahnya kamu yang gak kenal aku. Pernahkah aku memberi yang tidak terbaik? Saya berani meminta karena dia Bapak saya. Tapi ini saya mau bilang, saya belajar juga menerima. Berani menerima karena dia Bapak saya. Keberanian untuk meminta harus sama dengan keberanian untuk menerima. Itu mengubah hidup saya. Saya gak lagi takut. Saya minta dengan jelas. Terima kasih Tuhan, sebagai putri saya minta bukan kanker. Lalu operasi 1 kali dan gak perlu kemoterapi. Tapi juga sebagai putri saya bilang, saya terima yang dari Engkau. Karena yang dari tanganmu selalu terbaik. Tenang. Saya tidur nyenyak. Kemarin saya mampir ke rumah Ko Andrew. Ko Andrew nanya, bisa istirahat Kak? Tenang bro, saya penidur. Sambil duduk aja bisa tidur. Tapi mana orang bisa tidur ketika dia tidak tenang, betul? Tapi hari itu, saya tahu artinya tenang di tengah badai. Beristirahat di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan menjadi baik. Tapi karena kita menghadapinya bersama dia. Lalu saya operasi, kemarin saya saksikan keluar dari ruang operasi, di ruang tunggu, di ruang pemulihan. Ceritanya sih cuma pengen tahu ini pita suara masih bagus apa enggak. Saya mulai nyanyi, Waymaker, Miracle Worker, terus nyanyi. Berlanjut ke ruang rawat. Saya di kelas 3, ruangan itu harusnya buat 3 orang, entah gimana. Ketika saya keluar dari ruang operasi, semuanya udah keluar. Sehingga saya nikmatin itu 3 malam, bayar kelas 3, nikmatin VIP. Sendirian. Saya bilang sama Tuhan, bercanda aja ya Bapak ya. Lalu saya mulai nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Itu saya gunakan malam itu, saya gak bisa tidur karena habis anestesi. Saya nyembah dia, saya nyembah. Saya bilang saya ingin dapetin sesuatu dari Tuhan. Mazmur 23 bicara pada saya. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, gak usah takut. Ada gada dan tongkat yang menjagai. Ada gada dan tongkat yang menghibur. Kenapa? Tuh barang kan buat mukul, kenapa menghibur? Lalu Roh Kudus ngomong, gak mungkin kan tuh gada dan tongkat melayang sendiri di lembah kekelaman. Kalau ada gada dan tongkat, ada gembala.
Saya bilang, jadi ini ada, engkau ada, beres. Saya nggak ngerti gimana itu bisa tenang. Saya nyembah Tuhan, saya berbahasa roh, saya nyembah dia, saya berbahasa roh. Itu yang jadi kekuatan bagi saya. Lalu saya belajar satu hal, diingatkan dia, saya katakan dia memegang tangan kananku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, amin. Dia nggak bilang dia hanya membimbing. Dibimbing sama Tuhan aja udah keren. Tapi dia bilang dia memegang tangan kananku dengan tangan kanannya. Which is artinya kita dipeluk. Melewati lembah kekelaman itu. Dia bersama memeluk kita. Menghadapi Goliat-Goliat besar dalam kehidupan kita. Dan sementara dia memeluk kita. Ini yang dia sampaikan bagi saya. Dan saya berdoa ini menjadi berkat bagi kita semua. Dia bilang gini. Be still and know that I am God. Dia Tuhan. Dia memegang kendali. Dan karena itu kita aman. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Forever yours, oh God. Where are you today? No scars of healing. There is a Son who comes in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I am, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life
to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oh God, milikmu, punyamu. Dalammu kami aman, karenamu Tuhan. Oh, dari tempat ini kami nyatakan kekaguman kami padamu. Oh Jesus, Jesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami hormati keputusan-keputusan-Mu, kami hormati jalan-jalan-Mu, Yesus. Tak ada yang buruk dari tangan-Mu. Kadang kami tak mengerti, kadang kami tak mengerti Tuhan, tapi Kau tetap Tuhan. Yesus, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Kagum kami padamu, kagum kami padamu, Tuhan. Shakaraya malaraya masharereako, sharabalaraya mashandereako, iratakaraya masherere. Jesus. Surabaya melakukan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya berlutut itu bukan hal yang mudah karena lutut saya tidak sehat amat. Tapi dia layak dapat yang terbaik. Setuju? Kita berlutut sebentar yuk. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all I am yours, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. For He
Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang memberikan segala hal yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sungguh benar bahwa apa yang terjadi kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kami. Tidak sesuai dengan pikiran kami. Tetapi satu hal kami tahu, Engkau selalu beri yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami mau lebih lagi mendengarkan isi hati Tuhan. Kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pikiran, perkataan, perbuatan. Yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Bahkan ampuni kami ketika kami gagal menjadi berkat bagi orang lain karena kami tidak melakukan apa-apa yang seharusnya kami lakukan. Kuduskan kami. Dan sanggupkan kami untuk mendekat kepadamu. Layakkan kami untuk mendengarkan isi hatimu. Biarlah Roh-Mu yang kudus saat ini menguasai setiap kami. Yang mendengar juga hamba-Mu yang terbatas yang berusaha berbagi akan isi hati Tuhan. Agar hanya kehendak-Mu saja. Isi hati-Mu saja disampaikan. Dan melalui hidup kami yang taat pada firman-Mu, pada kehendak-Mu. Dunia boleh makin diberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita alami, Tuhan mengizinkannya untuk kebaikan kita. Karena itu kita memuji-muji Dia, bukan karena kita mengalami hal-hal yang baik saja. Bukan karena kita sedang mengalami hal-hal yang luar biasa saja. Tetapi karena kita tahu dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan, Roma 12 ayat 2, ayat yang sudah banyak yang hafal saya percaya. Tetapi kita akan baca ayat ini, satu ayat saja, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 2, kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kejahatan, maka biasanya itu selalu berkaitan dengan hukuman. Karena itulah cara dunia memberantas kejahatan. Dengan apa? Dengan hukuman. Ketika kita menjadi korban dari sebuah kejahatan, apalagi bahkan harus kehilangan orang yang kita sayangi akibat tindakan kejahatan itu. Apakah yang menjadi reaksi umum dari orang-orang di dunia ini ketika mengalami hal-hal yang demikian? Kita renungkan, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana reaksi natural kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan, ketidakadilan, hukum yang harusnya adil tapi ternyata berpihak, kebijakan yang diambil tanpa hikmat, kata-kata penghinaan, perbuatan yang sengaja menyakiti,
Bagaimanakah sikap kita ketika mengalami hal-hal ini? Apakah kita akan bereaksi seperti di berbagai film-film action atau silat, serial berjilid-jilid yang membasmi kejahatan itu dengan berbagai kekerasan? Ataukah kita akan membalas semua sikap dan perbuatan, perlakuan yang jahat itu dengan segala upaya yang kita pikir akan membuat jera si pelaku kejahatan? Dunia bersikap tidak adil kepada kita. Semua sikap yang kita terima tidak memberikan pemuasan terhadap rasa keadilan kita. Ini seringkali terjadi. Orang salah mengerti tentang kita dan bahkan menuduh kita sebagai pihak yang melakukan kejahatan sekalipun sebenarnya kita tidak melakukannya. Apa yang kita rasakan dan apa yang jadi harapan kita ketika kita mengalami perlakuan seperti ini? Saya berpikir bahwa wajar kita tentu mengharapkan ada sebuah kondisi yang berbalik arah dan memberikan keadilan bagi kita. Ini adalah reaksi natural kita, reaksi alami kita. Kita semua pasti ingin ada keadilan. Betul? Iya. Kita punya rasa keadilan. Dan kita ingin rasa keadilan kita boleh mendapat kepuasan. Di dunia ini diterapkan hukum dan berusaha menegakkan hukum untuk memberi keadilan bagi setiap orang. Hukum memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat dan berharap dengan adanya hukum yang jelas, kejahatan itu boleh semakin berkurang. Orang-orang yang bersalah dihukum dan setelah hukuman dijalani akan timbul satu pertobatan, satu keinsyafan, dan harapannya orang-orang yang bertobat insyaf ini tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dia perbuat. Ini harapannya. Tetapi bagaimana dengan kenyataannya? Sepanjang yang saya amati, hukuman memang kelihatannya bisa memberi sebuah efek jera, memberi atau menghentikan kejahatan ketika ia diterapkan pada pelaku kejahatan. Tetapi kalau kita jujur menilai, keberhasilannya ternyata termasuk kecil. Karena seringkali pertobatan itu hanya bersifat sementara waktu. Dalam keseharian kita melihat bahwa kejahatan terus-menerus berlangsung, bahkan cenderung berkembang. Sering kita melihat bahwa orang tetap melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Jadi perbuatannya tetap dengan maksud jahat yang sama, tetapi diusahakan agar tidak melanggar hukum secara terang-terangan. Berapa banyak orang yang sebetulnya ingin menyakiti orang lain, ingin membalas perlakuan orang lain, tapi mereka takut melanggar hukum karena tidak mau menerima konsekuensinya dan kemudian memodifikasi cara-cara itu dengan tujuan yang sama. Jadi perbuatan jahatnya sebenarnya tidak berkurang. Malah semakin bertambah, tetapi cara berbuat jahatnya ini yang dimodifikasi agar tidak bertabrakan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal ini, kita mungkin harus jujur mengakui bahwa hukum yang berlaku dan hukuman yang dijatuhkan pada orang yang berbuat jahat ternyata tidak berhasil menghilangkan kejahatan itu. Mungkin ada yang kemudian bertanya, lantas apakah ini berarti hukum tidak diperlukan? Jawabannya jelas perlu.
Karena jika ada hukum saja, kejahatan masih terus berkembang. Apalagi jika tidak ada hukum. Tetapi bahwa hukum dapat memberantas kejahatan, sayangnya tidak demikian kenyataannya. Hukum memang dapat mengendalikan dan mengurangi perbuatan jahat. Yang mungkin sekali kalau nggak ada hukum, nggak ada hukuman, akan jadi jauh lebih liar dunia ini. Lebih kacau dunia ini. Tetapi hukum ternyata tidak dapat menghentikan apalagi meniadakan kejahatan. Hukum dan tindakan hukum atau hukuman ternyata tidak dapat menghentikan apalagi meniadakan kejahatan. Jadi bagaimana caranya menghentikan kejahatan? Bagaimana menghentikan kejahatan? Kita lihat bagaimana Yesus mengajari kita sebenarnya sudah sangat lama. Kita hanya dapat menghentikan kejahatan dengan kasih. Tuhan Yesus memberikan nasihat yang sebenarnya akan sangat efektif untuk menghentikan kejahatan. Hanya mungkin semua manusia, termasuk juga kita orang-orang percaya, yang kurang memahami dan seringkali tidak mau melakukannya. Karena merasa bahwa hukum dan hukuman adalah cara penyelesaian yang terbaik untuk menghentikan kejahatan. Saya bacakan nasihat itu di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kita sering baca ayat ini. Tetapi kita cuma menangkap mungkin tindakannya. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kita lihat betapa terbaliknya kasih Tuhan dibanding pola pikir alami dunia ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai orang-orang berdosa juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah, perhatikan ini. Kamu sempurna. Katakan bareng-bareng. Sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kenyataannya hukuman yang seringkali dianggap sebagai pembalasan setimpal bagi kejahatan, bagi saya sebenarnya adalah perbuatan yang mirip saja dengan kejahatan, hanya saja dibungkus dengan label kebenaran dan keadilan. Ketika ada perbuatan yang tidak menyenangkan dan bahkan merugikan kita atau sangat menyakiti kita, reaksi berdosa kita, saya katakan reaksi berdosa adalah karena kita memang seringkali korup di bawah kuasa dosa ini. Adalah kita berusaha untuk membalas perbuatan itu agar si pelaku dapat merasakan juga
rasa sakit yang kita alami. Itu sebabnya di dunia ini para superhero, pembasmi kejahatan haruslah orang-orang yang hebat dengan kekuatan super yang bisa membekuk dan mengalahkan para pelaku kejahatan. Dan cerita-cerita jenis ini sangat kita sukai sejak masa kecil kita. Makanya filmnya Marvel rame terus. Betul kan? Dari kecil saya juga suka cerita-cerita itu. Zaman saya mungkin kalau ngomong Marvel agak terlalu tinggi, kemelipan Bapak Ibu. Saudara-saudara, karena apa? Di masa itu yang saya baca Godam, Gundala, ya jagoan kampung di Indonesia gitu ya. Tapi ceritanya ini kan niru sebenarnya dari cerita-ceritanya Marvel dan DC juga. Kalau mereka pasti ngaku lah itu ya. Mana ada laba-laba merah tanpa Spider-Man, tentu nggak ada gitu ya. Cerita inilah yang sangat kita sukai karena itulah keadilan yang sesuai dengan pemikiran kita, paradigma kita. Memang harus begitu. Dan itulah reaksi berdosa kita. Tetapi dari apa yang Yesus ajarkan, reaksi itu tidak seharusnya demikian. Ketika Allah pertama kali ciptakan manusia, sebenarnya reaksi itu enggak ada seperti itu. Yesus mengajarkan untuk menghentikan kejahatan dengan kasih bagi si pelaku kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya diundang Bahtera Yuda belum lama ini, apakah saya baik-baik saja? Enggak, saya harus jujur bilang saya enggak oke. Saya enggak oke. Tetapi ketika dia bilang, Pak Gideon bilang, Pak, banyak orang tua yang resah dan takut kalau kejadian ini menimpa anak mereka. Mereka mau tanya gimana harusnya berlaku. Saya langsung bilang, saya siap. Saya mau. Bapak Ibu Saudara, kehilangan anak itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa. Tetapi kalau saya menolak pelayanan untuk menyelamatkan anak-anak yang lain, saya akan merasa sangat bersalah kepada Tuhan yang memanggil saya untuk jadi hambanya. Saya harus mengabaikan rasa sakit itu karena saya saya sungguh-sungguh merasa terpanggil untuk menyelamatkan anak-anak remaja yang lain dari apa yang terjadi pada Rafa. Dan juga untuk menyelamatkan orang tua yang lain dari mengalami penderitaan seperti apa yang saya dan Feli istri saya alami. Ada banyak penyesalan karena kami tidak berhasil melindungi Rafa dari depresinya. Dan saya ingin supaya dengan saya berbicara, dengan mengorbankan perasaan saya, akan ada banyak anak-anak remaja boleh diselamatkan kehidupannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga dan bahwa ada orang-orang tua yang sangat tersakiti bahkan hancur hati ketika harus mengalami hal seperti itu. Di tengah upaya ini saya justru makin dihujat, tetapi Tuhan ajari saya untuk ikut apa yang Yesus lakukan. Yesus dihujat, dianggap sebagai orang yang mengajarkan bidat, pengajaran sesat oleh orang-orang Yudaism, oleh pemuka-pemuka agama di masa itu. Apakah dia membela diri dan menyatakan aku lebih ngerti dari kamu, aku lebih tahu segalanya dari kamu? Apa yang Yesus lakukan? Dia diam. Diam. Dan ketika mereka terus memukuli, bahkan menyalibkan dia, apa yang dia lakukan? Dia mengampuni
mereka. Kita Kristen bukan hanya untuk ngisi kolom agama di KTP kita. Kita Kristen karena kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita mengatakan apa yang Yesus katakan. Kita berpikir seperti apa yang Yesus pikirkan. Sebagai hamba Tuhan, saya jauh dari sempurna. Tapi saya berusaha untuk itu. Kalau tidak, saya sebenarnya hanya seorang penipu. Kalau saya sampai ngomong saya hamba Tuhan, tapi saya enggak hidup seperti Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, ya, meskipun masih muda ini di sini banyak bapak dan ibunya gitu ya. Sangat sukar untuk hidup benar-benar sesuai kehendak Tuhan untuk menghentikan kejahatan dengan kasih bagi si pelaku kejahatan. Ini sangat sukar bagi pola pikir setiap manusia karena kita memang dilahirkan dengan natur berdosa. Pemikiran kita seringkali berisi hal-hal yang jahat sesuai dengan natur dosa yang kita bawa sejak awal hidup kita. Kita adalah orang yang berpusat pada diri kita sendiri. Saya percaya enggak satu pun bayi di dunia ini lahir yang kemudian mikir, udah malam ya. Papa Andrew masih tidur, mama masih capek, udah deh aku pipis, biarin tunggu sampai pagi aja baru nangis. Saya yakin enggak ada. Semua berpusat pada diri sendiri. Memang itu natur kita. Kita juga suka menilai orang dari sudut pandang kita. Kita menuduh orang lain berdasarkan kondisi hati kita. Saya ngerti banget hal ini. Itu sebabnya ketika mereka menuduh saya dan berpikir yang bukan-bukan tentang saya. Ada yang nuduh takut kehilangan pekerjaan dan jabatan ya. Mereka nggak tahu di Rock kita ini family. Bagaimana ketika saya mengalami itu, semua keluarga di Rock bukan menghujat, tapi mendukung saya. Saya merasakan kasih yang luar biasa. Karena itu jangan pernah jauhi komunitas kita. Terus terang, kalau saya tidak ada di Rock, saya nggak tahu bagaimana menghadapi hal ini sendirian. Saya yakin saya nggak mampu. Tetapi nggak lama setelah kejadian, berdatanganlah saudara-saudara ini. Pak Darmanto, Pak Louis Sirapanji, Pak Heru Chandra yang memang rumah dekat kami datang. Rekan-rekan full timer sedang menjenguk Ibu Lita yang sakit. Datang langsung ke rumah, berdoa menemani kami sehari-harian. Mengantar saya ke kamar jenazah di Adiasa. Ketika saya maksa bahwa saya harus lihat anak saya apapun kondisinya. Ini kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang ekstra. Kumpul yuk sama komsel yang ada. Ingat, ketika engkau tergabung dalam komunitas, engkau akan hadapi banyak masalah, enggak sendirian saja. Engkau akan jadi lebih kuat, engkau akan jadi lebih tangguh, karena saudara-saudaramu hadir dan ikut mendukungmu. Dalam kasih Tuhan, kita yang telah ditebus Kristus diberinya kesanggupan oleh kuasa Roh Kudus untuk menghentikan semua kecenderungan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Penebusan Kristus membuat Roh Kudus dapat memenuhi hati kita untuk berjuang bersama dengan roh kita. Roh Kudus itu berjuang bersama roh kita,
memadamkan dan mengalahkan semua benih-benih dosa yang sudah ada dalam kita sebagai warisan keberdosaan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang sebenarnya hanya kasih yang dapat mengalahkan dan menghentikan kejahatan. Tidak seperti pembalasan yang justru akan melestarikan perbuatan jahat karena akan menimbulkan pembalasan lain dan terus saling membalas dan makin menyakiti serta menimbulkan kebencian dan dendam secara terus-menerus. Kasih membuat orang-orang yang berseteru justru dapat berdamai dan melakukan rekonsiliasi lewat pengampunan dan perbuatan baik kepada orang yang menurut nilai dunia tidak berhak menerima kebaikan itu. Teladan Kristus yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia memberikan contoh yang sangat jelas bagi kita. Agar kita sebagai orang percaya, bagaimana kita harus bersikap terhadap kejahatan yang menimpa kita. Itu sebabnya saya perlu menyatakan di sini. Saya mengampuni dan mengasihi anak-anak yang pernah membuli Rafa. Mereka melakukannya pasti dengan sebuah alasan. Saya nggak tahu alasan itu. Tetapi saya percaya mereka juga berhak atas kebahagiaan. Mereka nggak perlu dihukum atas perbuatannya. Mereka perlu belajar saja untuk lebih mengasihi sesamanya. Yang terakhir dari poin ini, kita perlu mengubah pola pikir supaya kita bisa merubah, transform dunia ini to be a better place. Dunia ini harus jadi tempat yang lebih baik buat kita semua. Menerapkan ajaran dan teladan Kristus dalam hidup kita tentu saja bukan hal yang gampang. Ini bahkan merupakan hal yang sangat sukar untuk dilaksanakan. Karena itu tadi, kita memang dikandung dalam natur dosa. Mazmur 51 ayat 7 menyatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ketika kita mau melakukan apa yang Kristus ajar dan teladankan, itu akan sangat menyakitkan bagi kita. Karena keberdosaan kita menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya. Saya pernah lihat sebuah film di mana orang dianiaya dan mereka memilih untuk diam saja. Karena mereka adalah orang yang anti kekerasan. Saya pikir bodoh banget ini. Tetapi ketika saya makin kenal Kristus, saya tahu bahwa itu adalah justru tindakan yang hebat. Pemahaman Paulus akan kuasa dosa yang ada dalam diri setiap orang membuat dia memberi nasihat dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Agar setiap orang percaya secara sadar menaklukkan akal budi mereka kepada kehendak Allah. Sehingga kuasa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan memperbarui budi pekerti kita. Dan kesediaan kita untuk taat kepadanya mengubahkan pola pikir kita dari yang semula dikuasai oleh dosa menjadi memahami kehendak Allah dan berjuang secara sadar untuk menaati kehendak Allah itu dengan menjalani hidup yang penuh kebaikan yang membuat nama Tuhan dipermuliakan oleh semua orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Setelah menerima Roh Kudus, kita tidak langsung jadi orang yang benar-benar baik. Kita memasuki tahap-tahap proses untuk menjadi manusia yang seutuhnya milik Kristus dan hidup bagi kebaikan semua orang. Senantiasa menjadi berkat, menjalani kehidupan ini dengan tulus hati dan penuh kasih sayang, agar melalui hidup kita, semakin hari semakin banyak orang yang boleh merasakan kasih Allah
dan kemudian ikut menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar mereka juga. Kita berlatih setiap hari untuk bisa menghidupi kasih Kristus di tengah dunia yang korup di bawah kuasa dosa. Kita belajar bersyukur dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti apa yang tadi diceritakan oleh Luki. Kita menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kita berdamai dengan orang-orang yang bersikap buruk dan bahkan kita membagikan pengampunan dan kasih kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang berbuat jahat dan menyakiti kita. Kebaikan Kristus telah membuat dunia mengenal dan merasakan kasih Allah yang sejati. Melalui sebuah pola hidup kerajaan Allah yang benar, dunia ini melihat betapa besarnya kasih Allah. Dan lambat atau cepat, saya percaya dunia akan mengerti kebenaran Allah. Dan berdasarkan kasih setianya, mereka boleh datang kepada Allah yang penuh kasih itu. Pada dampaknya kasih Allah akan makin menghiasi dunia ini. Dan pasti akan membuat bumi ini menjadi tempat kediaman bersama umat manusia yang lebih baik dan lebih indah. Saya akhiri sharing firman ini dengan sebuah kesaksian dan sedikit masukan bagi Bapak Ibu, saudara yang punya anak-anak. Semua saudara terkasih tahu tentang apa yang terjadi pada Rafa, pasti ya, anak bungsu kami. Rafa mengalami depresi akibat pembulian dari teman-temannya yang juga belum dewasa, yang masih anak-anak waktu dia SMP. Dan di luar pengetahuan kami, itu berlanjut sampai kelas 1 SMA lewat medsos. Peristiwa bullying ini adalah peristiwa yang diketahui oleh pihak sekolah, juga oleh psikiater yang merawat. Menyebabkan Rafa mengalami depresi berat dan harus dirawat oleh psikiater dan kami pindahkan dia sekolahnya. Rafa kemudian berangsur pulih. Dan kami berusaha menjaganya agar depresi itu kemudian benar-benar bisa hilang dari dia. Sayangnya di luar dugaan kami, Rafa yang sehari-hari kelihatan sudah makin membaik, sudah punya banyak teman, kembali berprestasi di kampus, tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak pernah kami bayangkan akan dia lakukan. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis dan sangat menyesakkan bagi kami sekeluarga. Baik saya, istri saya, juga ketiga kakaknya. Dan bahkan juga omanya yang tinggal bersama dengan kami. Bahkan semua saudara-saudara sepupunya yang mengenal Rafa. Saya sebagai orang yang mengalami masa-masa depresi Rafa, waktu itu saya bahkan sempat minta izin ke Pak Daniel Yanuar supaya saya diberi kelonggaran waktu untuk bisa menemani Rafa setiap pagi selama beberapa bulan di masa depresi itu, dan Pak Daniel Yanuar mengizinkan. Saya merasa tentu sangat terpukul oleh peristiwa tragis kematiannya dan sangat berharap agar peristiwa yang Rafael dan kami alami ini jangan terjadi lagi. Inilah tujuan sejati dari hati kami. Sehingga mau berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya menyakitkan bagi kami ini. Kami sungguh-sungguh berharap jangan ada lagi anak remaja atau pemuda yang mengambil tindakan yang sama karena depresi. Dan jangan ada lagi orang tua yang hancur hati seperti apa yang kami alami. Dan ini himbauan saya untuk kita boleh membentuk keluarga yang lebih baik. Izinkan saya menghimbau kepada tiap orang tua, kasihilah anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu dengan sepenuh hati. Karena mereka berhak untuk dikasihi
dan dirawat dengan baik. Sediakanlah waktumu untuk menyatakan kasih dan berkomunikasi dengan mereka setiap hari. Sesibuk apapun kita, anak kita jauh lebih berharga dibandingkan semua pekerjaan dan harta. Berilah teladan dan didik anak kita untuk mengasihi orang lain, agar mereka suka menemani temannya yang kesepian, membangun mereka yang lemah, menyemangati yang putus asa, bukan tidak peduli atau cuek saja. Ciptakanlah e-home bagi anak kita agar mereka tahu bahwa rumah mereka penuh kasih dan rumah mereka adalah sebuah tempat yang aman. Terus terang, kami melakukannya baru setelah Rafa depresi. Ini menjadi sebuah penyesalan yang besar bagi kami. Kami sudah mesbah keluarga tiap hari. Tetapi mungkin home yang menurut pikiran kami bukanlah home bagi anak-anak yang masih sangat butuh perhatian. Setelah tahu Rafa depresi, barulah kami melakukannya. Tetapi ya, terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Kemudian hindarilah memberi tekanan atau tuntutan yang berlebihan kepada anak kita, yang membuat mereka kehilangan kebahagiaan masa kecilnya. Tekanan kadang memang ada perlunya, tetapi jangan berlebihan, bijaksanalah. Karena tekanan yang berlebihan justru akan membuat mereka jadi rapuh. Saya dan istri tidak menekan anak-anak kami dan tidak memberikan target muluk-muluk kepada mereka, enggak. Tetapi kalau orang-orang yang melakukan tekanan berlebihan kepada anak-anak mereka, ketahuilah bahwa mereka mungkin akan kelihatan tangguh di luarnya. Tetapi sebenarnya mereka ada kerapuhan-kerapuhan di dalamnya. Membuat mereka tidak dapat mengontrol emosi, mereka mudah marah dan bereaksi negatif. Selanjutnya jangan biasakan menyelesaikan persoalan dengan kemarahan, kebencian, apalagi kekerasan. Karena hal ini dapat membuat mereka melakukan hal yang sama kepada temannya yang mereka anggap lemah. Mengolok-olok anak sewaktu mereka tidak mampu melakukan sesuatu atau mereka dapat nilai jelek akan membuat mereka suka menghina dan memandang rendah teman yang dianggap lebih kurang dibanding dirinya. Atau mereka malah suka menghina prestasi orang lain karena iri hati atau kemarahan atas hinaan dari orang tua pada dirinya. Ini juga akan merusak self-image anak-anak kita, padahal kita pasti tidak menginginkan hal itu. Perhatikanlah ketika anak kita sedih atau murung. Tunjukkanlah kasih dan perhatian ekstra di saat mereka sedih. Selanjutnya ceritakan kebaikan Tuhan atas hidup kita, agar anak-anak kita juga percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan jangan segan membawa anak kita ke psikiater ketika mereka mengalami masalah. Psikiater bukan hanya untuk orang gila saja. Mereka akan sangat menolong jika kita mengalami stres, apalagi depresi, termasuk anak-anak kita. Dan saya akhiri dengan sebuah pesan untuk anak-anak. Siapapun yang masih muda di sini, anak-anak kita perlu tahu. Kalian adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik dan berharga. Dan Tuhan sangat mengasihimu. Jika ada orang di sekitarmu yang tidak menghargai perbuatan baikmu, itu bukan masalah besar.
Akan ada waktunya engkau akan bertemu dengan orang yang menghargai dan menyukaimu. Dan ketika engkau bertemu dengan mereka, nikmatilah hidupmu bersama dengan orang-orang yang menyukaimu. Anak-anak, kita tidak hidup berdasarkan penilaian atau tuntutan orang lain. Hiduplah dengan melakukan apa yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Karena kamu nggak perlu jadi yang paling hebat. Kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak perlu menyenangkan hati semua orang. Karena sebaik apapun kamu selalu saja akan ada orang yang tidak menyukaimu. Entah karena dengki, iri hati, atau karena mereka sedang memakai ukuran dirinya sendiri yang kurang baik untuk menilaimu. Dan firman Tuhan kan ngajari kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kasihi dan bahagiakanlah dirimu sendiri. Baru engkau dapat mengasihi dan membahagiakan orang lain. Jangan benci dan menyalahkan diri sendiri ketika orang mengolok-olok kekuranganmu. Karena mereka hanya melihat kekuranganmu dan mereka tidak tahu betapa banyaknya kelebihanmu yang jauh lebih banyak dari kekuranganmu. Jangan habiskan energi untuk berusaha menyenangkan hati orang-orang yang tidak suka kepadamu. Jangan hilang kebahagiaanmu hanya karena mereka. Mengucap syukurlah dan nikmatilah hidupmu. Karena engkau adalah anak yang baik. Jangan biarkan kesedihan menguasai hatimu. Karena merasa engkau tidak disukai teman. Engkau harus tahu bahwa orang tuamu sangat menyayangimu. Dan Tuhan sangat mengasihimu. Jika sedang merasa susah hati atau sedih, ceritakan segera kepada orang tuamu atau gurumu di sekolah. Janganlah engkau pendam sendiri karena bebanmu akan jadi terlalu berat untuk kau tanggung sendirian. Segera minta pertolongan orang tua ketika kesedihanmu makin menjadi-jadi. Percayalah, orang tuamu pasti akan menerimamu dan berusaha menolongmu semaksimal mungkin. Jauhi semua perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Karena engkau hadir di dunia ini untuk menikmati kebaikan. Engkau diciptakan Tuhan untuk menikmati hal-hal yang baik. Bukan untuk dihancurkan. Dan yang terakhir, percayalah bahwa masa depanmu indah ketika engkau berusaha dan berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah pada kondisi yang tampak buruk saat ini. Engkau harus percaya. Rencana Tuhan bagimu adalah kemenangan dan kebahagiaan. Ayo bersama kita bangun kehidupan yang lebih baik di rumah kita masing-masing. Agar dunia ini boleh jadi tempat tinggal bersama yang indah bagi semua orang. Ayo bawa perubahan pada kehidupan. Ubahlah pola pikir, ubahlah paradigma kita yang semula dikuasai dosa. Menjadi serupa dengan Kristus yang penuh kasih. Agar melalui kita semua, dunia ini boleh jadi tempat yang lebih baik. Amin. Saya serahkan ke Pak Andrew, Pastor Andrew. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk firman Tuhan melalui Pak Ronald. Kami pastoral team dalam seminggu ini kami diberkati dari saudara-saudara kita, tubuh Kristus dari tempat-tempat yang berbeda. Kalau yang tahu di RPM kami diberkati oleh Yosia Yusuf.
It is ACKC Gathering. Hari Rabu kita diberkati oleh Yosia Yusuf yang memberitakan tentang Roma 8:28. Segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Kristus. By the way, Yosia Yusuf juga cancer survivor. Dan RPM kemarin kita juga diberkati saudari kita, Lucky Natalia dari Bandung, Rock Bandung, another cancer survivor. Dan hari ini, setuju ya, kalau kita sangat diberkati oleh Bapak Ronald Daniel dan Ibu Feli hari ini yang memberanikan diri untuk datang. By the way, ini pertama kali khotbah di Rock setelah sebulan lalu kejadian itu terjadi. Dan waktu saya meminta dia, apakah siap untuk memberitakan kabar baiknya Tuhan bagi kita semua, untuk iman kita semua dibangun melalui kejadian apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Dia tidak perlu berpikir, saya telepon lagi. Dia langsung bilang, saya siap Andrew. Untuk itu saudara, kami pastoral team, kami sepakat tidak akan pernah datangkan artis-artis rohani yang kami gak kenal. Superhero yang mungkin viral di luar sana tapi kami gak kenal. Yang kami datangkan, yang kami undang adalah our brothers and sisters sendiri. Yang mungkin gak terkenal di luar sana. Tapi they have the super faith bersama Tuhan yang akan membangkitkan iman-iman kita. Karena kita memiliki super faith di dalam Kristus. Sebelum saya ajak semua untuk Holy Communion, saya ingin memberikan encouragement untuk keluarga Pak Ronald dan Ibu Feli juga. Kami di sini sebagai keluarga Pak Ronald, saya juga pastikan bahwa netizen warga 62 kalau mau bilang dia mau cari panggung, dia takut kehilangan kerjaannya. Saya mau kasih tahu sebuah historis sedikit bahwa Pak Ronald salah satu tokoh juga yang mendukung, mensupport Royal Family ini berdiri di meeting itu. Dan tidak pernah sekalipun dia titip pesan sama saya. Nanti kalau ada ibadah royal, saya tak khotbah ya di tempat itu. Tidak ada. Beliau datang karena undangan kami pastoral team. Jadi saya pastikan hari ini keluarga Ronald Daniel, Pak Ronald Daniel tidak pernah mencari panggung. Jadi please kita jadilah saudara yang memeluk dia, yang mensupport dia. Bahkan saya salut banget juga dengan our spiritual father ya, yaitu Pak Arifin. Yang pada saat-saat dimana kejadian itu terjadi, Oktober kemarin, dia selalu hadir bersama keluarga. 3 hari full ya, Ibu, 3 hari full. So, saya mau kasih encouragement juga gini Pak Ronald. Apa yang Pak Ronald dan Ibu alamin itu seakan-akan Tuhan Allah Bapa itu mengajak sebuah dimensi pengalaman kehidupan seorang Allah Bapa itu diizinkan untuk mencicipi. Yang dimana Allah Bapa, mari saya undang bantu dia semua. Yang dimana Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal, yang tidak ada cacat dan celah dan tidak berdosa apapun, bahkan menjadi seorang yang sangat dicintai Bapaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia berikan Yesus Kristus untuk disesah, disalib, disiksa untuk orang-orang yang membuli dia.
Dan tadi saya mengucap syukur sekali, luar biasa. Pak Ronald di hari ini berbicara bahwa saya mengampuni orang-orang, anak-anak itu yang membuli Rafa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk itu, Pak Ronald Daniel, kami bisa katakan hari ini bahwa iman yang seperti ini tidak pernah kami jumpai. Dan terima kasih ya, menjadi panutan iman kami. Supaya kami juga di keadaan apapun yang kami hadapi, kita bisa kuat bersama Kristus. Mari saudara, mari. Angkat roti di tangan kanan kita. Momen ini adalah luar biasa saudara. Ini adalah satu bentuk bahwa kita bersama Allah selama-lamanya. Sampai Dia datang kembali, bahkan sampai kita bertemu Dia. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya roti yang di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan. Ingat, persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita makan roti ini bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Persiapkan cawan dan angkat di tangan kanan kalian. Thank you Bapa, thank you. Thank you Bapa. Demikian juga ia manggil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita? Mari kita minum cawan yang di atasnya. Kita naikkan syukur dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur dulu. Ambil 1-2 menit untuk ucapkan syukur bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sewaktu kita mengasihi Tuhan, itu akan selalu mendatangkan kebaikan. Oh, Yesus, thank you Lord. Thank you for your grace. Ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik.
Bapa, kami ucap syukur hari ini kalau Kau kirimkan Tuhan Pak Ronald Daniel, Lucky Natalia hari ini ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya bahwa mereka adalah one body in Christ with us Tuhan. Satu tubuh Kristus dengan kami Tuhan, yang dimana Kau kirimkan mereka untuk menguatkan kami, membangun iman kami Tuhan. Dan benar Tuhan, ada pesan Tuhan untuk kami semua. Itu enggak berpikir untuk diri kami sendiri, tapi kami adalah agen-agen membuat perubahan untuk menjadikan dunia lebih baik Tuhan. Tuhan, biarlah kami bertobat atas hati kami dan pikiran kami yang kami kalau setiap hari itu berpikir apa yang kami bisa dapat. Dan biarlah Tuhan hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan hati kami, pikiran kami untuk mulai merubah paradigma kami dari apa yang kami bisa dapat atau terima menjadi apa yang kami bisa beri atau membuat jadi lebih baik di dunia ini. Thank you Bapa. Paradigmamu akan menjadi paradigma kami Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar Kau panggil menjadi agen-agen perubahan. Tentu menjadi agen perubahan tidak mudah. Karena kami mungkin harus melalui lembah kekelaman. Karena kami tahu juga no test, no testimony. No pain, no gain. No cross, no glory. Untuk itu Tuhan, hanya anugerah-Mu saja yang akan memampukan kami. Bahkan Kau beri pribadi-Mu melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Untuk selalu kami kuat dalam menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk dulu karena kami akan melakukan pengakuan iman GBI sebelum saya akan doa berkat ya. Oke, sorry. Bangun berdiri lagi. Sorry, biasanya saya koden jadi saya tidak terbiasa ini. Oke, ini ada Pak Ronald juga ya. Mari kita bersama-sama ya untuk melakukan pengakuan iman GBI. Kita bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Tuhan. Allah yang Esa itu adalah Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah Juru Selamat, pengantara kita, dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Mari Royal Family angkat tanganmu. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya setiap hari. Diberkatilah engkau yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau untuk hubungan suami istri, untuk hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua. Karena setiap hubungan yang dibangun itu datangnya dari Tuhan. Dan hubungan ini adalah ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dan segala yang kau lakukan dengan tanganmu, kau akan diberkati. Karena kau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan, kau menjadi berbuah di setiap apa yang kau lakukan. Dan di setiap engkau bertemu orang, orang akan melihat sebuah perbedaan jelas. Bahwa engkau adalah anak raja, dan bahwa engkau adalah anak Allah, bahwa engkau adalah agen dari kerajaan Allah. Untuk itu, nikmati persekutuan selama-lamanya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Selama-lamanya beserta dengan kita. Yang percaya katakan, amin. God bless you, Royal Family.